Tapi tobatnya karena istrinya dia, bukan karena Allah. Gimana? Sampai karena Allah, takut sama Allah, atau memang karena takut sama istri? Takut sama Allah, Gus. Oh, ya sudah. Coba kameramen nih. Kita buang ya. Ya, Gus. Ajar nih, Om. Tidak segampang itu. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah aksi Gus Nur Samsun. Dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun diundang datang oleh seorang dukun santet yang hendak bertobat. Namun ternyata, dukun tersebut hanya ingin menjebak Gus Nur Samsun untuk melakukan sebuah misi balas dendam. Dukun tersebut juga membawa gurunya dalam menjalankan misinya itu. Lalu apakah yang akan terjadi dengan Gus Nur Samsun ketika dijebak para dukun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini malam-malam saya ada di tengah hutan sahabat-sahabat. Saya sedang mendatangi atau menghadiri undangan dari seorang dukun. Di sini dia nangis-nangis. Di telepon dia nangis-nangis mengundang saya, katanya 5 bulan yang lalu sudah pernah bertempur dengan saya, dan kali ini dia dia pengen tobat, dia pengen dibuang ilmunya. Nah, saya tanya di dalam telepon, kenapa pengen dibuang ilmunya? Kenapa? Katanya dia tidak dikasih jatah sama istrinya, sahabat-sahabat. Gara-gara ilmu itu dia diusir sama istrinya. Dan di situ saya kasihan juga ya. Makanya bagi kalian yang punya ilmu-ilmu sesat, taubatlah nasuha. Jangan pernah kalian itu memelihara ilmu-ilmu seperti itu. Takutnya kalian akan diceraikan sama istri kalian. Ya, oke sahabat-sahabat, kita tidak lupa kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa alaikum satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihun satun udfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bermula ketika ada seorang mengaku dukun santet yang menelepon Gus Nur Samsun. Yang mana dukun tersebut mengatakan bahwa dia adalah seorang dukun santet yang 5 bulan lalu pernah berduel dan dikalahkan oleh Gus Nur Samsun. Dan setelah itulah dia kemudian mengalami banyak masalah di dalam keluarganya. Termasuk sang istrinya yang kini sering marah-marah kepadanya. Bahkan sang istrinya tersebut sampai ingin meminta cerai darinya. Istrinya tidak rela jika dia berpraktek sebagai dukun santet, dan dia ingin dirinya bertobat dari kesesatannya itu. Sebab itulah sang dukun kemudian berpikir untuk melakukan pertaubatan. Dan sebab itu pula dia kemudian teringat kepada Gus Nur Samsun. Dia ingin berikrar untuk bertobat dengan di hadapan dari Gus Nur Samsun. Dan untuk melakukan hal tersebut, sang dukun kemudian meminta Gus Nur Samsun untuk menemuinya di sebuah tempat di pinggiran hutan. Itu dikarenakan dia tidak berani untuk datang ke padepokan Gus Nur Samsun dan mendengar cerita serta keinginan sang dukun yang demikian. Gus Nur Samsun sebenarnya merasa sangat aneh. Ada seorang dukun yang menelepon dirinya karena ingin dibimbing bertobat, hanya karena takut diceraikan oleh istrinya.
Sesuatu yang selama ini tidak pernah dialami oleh seorang dukun santet. Apalagi, pertaubatannya itu ingin dilakukan di sebuah tempat sunyi di pinggiran hutan. Tentu hal tersebut menjadikan Gus Nur Samsun merasa curiga. Akan tetapi, Gus Nur Samsun tidak hendak berburuk sangka. Karena itulah dia mencoba menuruti saja permintaan dari sang dukun itu. Dan tentunya dengan kewaspadaan, juga berpasrah diri kepada Tuhan, Gus Nur Samsun pun menemui sang dukun di tempat di pinggiran hutan ini. Dan ketika Gus Nur Samsun datang, ternyata sang dukun tersebut sudah duduk bersila menunggunya. Maka setelah bertemu dengan sang dukun itu, Gus Nur Samsun kembali mencoba untuk bertanya memastikan keinginannya. Benarkah sang dukun ingin bertobat karena takut diminta cerai oleh istrinya? Dan mengapa dia tidak datang langsung ke padepokan jika ingin mendapatkan bimbingan darinya? Dan mendengar pertanyaan dari Gus Nur Samsun yang demikian, sang dukun pun kembali mengatakan seperti halnya yang dia sampaikan ketika menelepon Gus Nur Samsun waktu itu. Dan dia juga mengaku bahwa sudah sangat bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Gus Nur Samsun sebenarnya juga masih belum percaya. Lebih-lebih, dia merasa ada hal yang tidak wajar yang dirasakannya di hatinya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang dukun tersebut? Dan apa pula yang akan terjadi dengan misi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambillah sisi positifnya, dan buanglah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga berharap, semoga video yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Saya yang 5 bulan lalu. Sampai yang 5 bulan yang lalu. Kenapa? Saya ingin bertobat. Sampai pengen bertobat? Iya. Saya sudah mendengar di telepon sampean. Kenapa sampai di telepon nangis-nangis? Sampai pengen tobat beneran? Iya. Oke. Kenapa nggak mau datang ke padepokan? Saya tidak berani. Sampai tidak berani? Iya. Kenapa tidak berani datang ke padepokan? Saya ingin di sini saja. Sampai pengen bertemu di sini? Iya. Oh. Terus sampai pengen bertobat? Iya. Terus kenapa, alasannya apa pengen bertobat? Ingin bersama sampean, Gus. Pengen bersama saya? Iya. Terus keterangan sampai di telepon katanya sampai diusir sama istri, bener nggak? Siap, benar. Oh, sampai ini diusir sama istri? Iya. Oh. Kenapa, alasan istri apa? Karena ingin saya bertobat. Karena ingin sampai bertobat? Iya. Ternyata sampai belum bertobat, terus sampai diusir? Iya. Nggak dikelonin? Nggak dikasih jatah? Kenapa? Hah? Iya. Iya. Lantas sampai pengen bertobat gitu? Iya. Semudah itu kah? Iya. Gara-gara istri sampai bisa bertobat gitu? Iya. Terus kalau sampai pengen bertobat, ada syaratnya? Syaratnya apa, Gus? Syaratnya ilmu sampean itu harus dibuang. Kalau ilmu sampean belum dibuang, ya nggak bisa bertobat. Sendiko dawuh, Gus. Sendiko dawuh. Berarti nurut ya? Iya. Kalau nurut berarti sampean mau dibuang ilmunya? Mau, Gus. Oke. Sampean sendirian di sini? Sendirian, Gus. Sampai dari jam berapa di sini? Dari jam 8, Gus. Dari jam 8 pagi, sore, Malam, Gus. oh malam. Cuma menunggu sampean, Gus. Menunggu saya. Iya, Gus. Iya, Ingin iya. bertobat, Gus. Bener pengen bertobat? Benar, Gus. Ampun, Gus. Ampun, Gus. Kenapa ampun-ampun apa? Saya ingin bertobat. Gimana kameramen? Kalau niatnya baik mau bertobat ya alhamdulillah, Gus. Tapi benar-benar tobat nih. Tapi tobatnya karena istrinya dia, bukan karena Allah. Gimana? Ya, Sampai itu. karena Allah, takut sama Allah, atau memang karena takut sama istri? Takut sama Allah, Gus. Oh, ya sudah. Coba kameramen nih, pegang dulu. Sekarang tangannya di sini, di apa namanya? Di sini semua ya. Kita buang ya. Ya, Gus. Ajar nih, Om. Tidak segampang itu, Gus. Di sini kamu saya jebak, Gus. Saya nggak terima kemarin. 5 bulan lalu saya dihancurkan di sini. Kamu juga saya hancurkan di sini dan saya buat mati di sini. Astagfirullahaladzim. Saya sudah menduga kameramen. Waktu kita di mobil, saya sudah menduga bahwa perasaan saya tidak enak. Ternyata benar. Kurang ajar nih, Gus. Tidak segampang itu, Gus. Ternyata kamu hanya segampang itu dibodohi di sini.
Saya bukan segampang itu, saya tidak bodoh. Akan tetapi saya lebih mengutamakan husnudon kepada siapapun. Bersangka baik kepada siapapun. Selagi itu mengatakan apa yang dikatakan itu dusta. Tidak semuanya baik. Oh, tidak semuanya baik? Iya. Oke. Memang betul. Tidak semuanya orang mengatakan kebaikan itu adalah orang baik. Orang yang selalu berbuat baik belum tentu dirinya baik. Memang betul. Kalau begitu, sampai terima resikonya. Kamu apain muridku? Apa? Itu muridku. Kamu siapa? Saya temannya. Oh, itu murid sampean. Iya. Lantas mau apa? Kenapa kamu binasakan? Dia sudah menjebak saya. Wah, saya Katanya nggak terima. dia sudah mau bertobat. Itu alasan dia atau memang itu jebakan dari kamu? Hah? Kenapa tertawa? Memang saya mau menjebak dengan teman saya. Sampean mau menjebak saya? Iya. Oh. Terus apa alasannya sampai pengen menjebak saya apa? 5 bulan yang lalu Kenapa 5 bulan yang lalu kenapa? dia kamu kalahin. Lalu dia langsung untuk menjebak kamu. Berarti dia lapor sama Anda. Iya. Kenapa sampean tidak berani menemui saya sendiri? Kenapa harus mengumpankan murid sampean? Oh. Hah? Kamu kan mengalahkan dia di sini. Ya. Jadi kamu mau saya binasakan di sini. Oh gitu. Ya. Lantas sampean maunya apa? Mau duel sama saya? Oke. Silakan. Kamu sebagai gurunya, apalagi muridnya ini. Sudah badan tidak bisa kurus. Kita buktikan lagi. Silakan. Bangun. Tantang. Tantang kalian berdua yang telah menjebak saya. Bangun aja tidak mampu dia. Guru macam apa murid kayak gitu gak ditolongin? Hah? Takut sama saya? Kan saya berikan. Siapa itu? Main tentang-tentangan. Macam-macam. Mas, hati-hati mereka keluar satu persatu. Oke, langkah ini. Rasakan ini. Kita beri pungkasan sama mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nih muridnya nih. Allahu Akbar. Allah.
Sekarang kalian dari awal sudah minta ilmunya dibuang. Malah saya berterima kasih. Kamu yang sebagai murid saya mengucapkan terima kasih. Karena tujuanmu menjebak saya. Yang artinya, kedua gurumu sudah keluar. Di situ, mengantarkan nyawa. Dan secara tidak langsung, kedua gurumu telah kehilangan ilmunya. Sekarang hanya satu kesempatan kalian. Hanya bertobat. Itu pun kalau kalian mau. Sekarang saya tawari. Maukah kalian bertobat? Hah? Maukah kalian bertobat? Hah? Maukah kalian bertobat? Mau bertobat atau tidak? Tidak. Tidak mau bertobat? Rasakan. Oh, Akbar! Allahu Akbar! Kita pulang. Mereka sudah nggak mau tobat. Kita kasih kenang-kenangan dulu. Allahu Akbar!